nggak cuma fokus tentang ilmu aja kan, kita juga harus berbaur dengan masyarakat juga. Dari setiap divisi, dan mungkin itu membantu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan kita, dan mungkin tentunya pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan, rintangan atau bahkan hambatan ya teman-teman ya. Kenapa nggak pesertanya itu satu angkatan saja gitu? Pengabdian masyarakat. Halo guys, kembali lagi di Metal Podcast Himpunan Kedokteran Indonesia 2025. Oke nih, sekarang di depan kita semua sudah ada salah satu departemen yang istimewa banget untuk Himpunan Kedokteran, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah mungkin sebelum kita bahas topik yang seru, kita kenalan dulu kali ya teman-teman, biar kita lebih akrab ya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ini dengan siapa? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Helimatus Sadia. Kalian bisa panggil aku Ayah. Jadi aku dari Departemen Pengabdian Masyarakat ya teman-teman. Aku dari Kedokteran 24. Salam kenal. halo guys, nama aku Rahma, Mbak Islami, biasa dipanggil Rahma. Aku dari Departemen Pengabdian Masyarakat, Angkatan Kedokteran 2024. Salam kenal. Halo guys, kenalin nama aku Dinda Salwa, biasa dipanggil Dinda. Aku dari Departemen Pengabdian Masyarakat dari Kedokteran Angkatan 2024. Salam kenal. Nah, for your information guys, sebenarnya Departemen Pengabdian Masyarakat ini itu berempat. Jadi selain ada Ayah, kemudian Rahma dan juga Dinda, ada Danis Intan Nazwa Askia atau kita kenalnya sebagai Kia. Tapi hari ini Kia masih berhalangan buat hadir. Nah guys, bicara tentang Departemen Pengabdian Masyarakat, dari namanya aja pengabdian masyarakat, pasti kita di benak kita udah kayak mikir, wah ini departemen yang nantinya akan dekat dengan masyarakat, dan tentunya mereka akan memiliki program-program yang dikhususkan untuk teman-teman di luar sana, di luar FK UNESA. Pastinya di balik program-program yang mereka buat sangat dibutuhkan dan memiliki nilai penting yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, untuk lebih detailnya kita mau tanya-tanya nih di teman-teman pengabdian masyarakat, gimana sih mereka menciptakan program-program kerja untuk masyarakat, dan bagaimana progres mereka setiap masanya itu gimana. Oke, mungkin bisa aku mulai dari Ayah dulu, gimana nih ya terkait program kerja di pengabdian masyarakat yang menurut kamu ini dari masa ke masanya ini sangat oke, dan bisa dibilang ini itulah the purpose dari pengabdian masyarakat untuk teman-teman di luar sana. Oke, jadi terima kasih ya Kak Bintang sebelumnya atas perkenalannya terhadap divisi Pengmas. Jadi gini ya teman-teman, benar dikatain sama Kak Bintang tadi kalau Pengmas sendiri itu fokus ke masyarakat. Kita fokus mengabdi ke masyarakat. Jadi kenapa aku bisa sebut kalau Pengmas itu benar-benar menarik, karena kita kan sebagai mahasiswa kedokteran sendiri kan kita udah fokus gitu ya di kelas tiap hari sampai sore, dari pagi sampai sore itu kita di kelas gitu. Jadi kita pengen misal weekend kita tuh kita fokusin ke masyarakat. Kan kalau kita next bakal jadi dokter itu kan kita apa ya, nggak cuma fokus tentang ilmu aja kan, kita juga harus berbaur dengan masyarakat juga. Nah dari Pengmas sendiri itu kita tuh ada beberapa proker yang mana yang pertama itu yang udah kita lakuin juga itu namanya Sehati ya kalau nggak salah ya Kak. Iya, Sehati itu kita fokusnya ke anak-anak pondok pesantren. Tepatnya kita kasih penyuluhan ke mereka tentang ya KIE ke mereka terkait kesehatan kulit dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu yang proker kedua ada yang namanya Semarak Medis. Jadi Semarak Medis itu kebetulan kita collab sama CIMSA, yaitu Ormawa eksternal, yang mana kita kasih intervensi ke masyarakat itu terkait dietari, terkait dampak obesitas dan gimana ngatasin obesitas itu dengan benar gitu ya. Terus next itu ada sigap medis ya Kak. Sigap medis itu sendiri kita ke anak-anak tepatnya yang SMA. Jadi kita nggak melulu di masyarakat yang apa ya istilahnya usia tua gitu. Nah, terus yang terakhir, proker yang terakhir itu ada namanya Santun Lansia. Tapi kebetulan kita tuh collab sama divisi kerohanian ya. Kita ngadain itu di panti juga. Itu kebetulan kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan memberikan KIE kepada mereka juga seperti itu. Jadi sangat seru ya Pak teman-teman. Wah, sangat banyak ya teman-teman ya, dan juga
aku bisa katakan ini keren ya. Satu proker ke proker yang lainnya itu menurut aku kayak punya hubungan dan sama apa ya, saling membutuhkan satu sama lain nih. Jadi buat sebuah organisasi Pengmas ini benar-benar keren ya. Nah, tentunya kalau kita bahas terkait program-program kerja itu kan kita nggak langsung benar-benar pure bisa menjalankan semuanya ya, karena juga istilahnya kita juga ada bantuan dari teman-teman, mulai dari panitia, kemudian dukungan dari teman-teman FK lainnya, dan juga bahkan volunteer, dan tentunya pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan, rintangan, atau bahkan hambatan ya teman-teman ya. Jadi gimana nih menurutnya teman-teman Pengmas ini buat menghadapi sebuah proker yang nantinya akan dijalankan dari masa ke masa ini biar bisa on point dan tentunya bisa terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan, dan mungkin bisa teman-teman jelaskan nih teman-teman Pengmas cara menghadapinya gimana, seperti dan juga tantangannya itu kayak apa, mungkin bisa dijelaskan Rahma nih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Bintang. Pertanyaannya tadi, hambatan dari Pengmas sendiri ya. Yang pertama itu pasti keofisian waktunya. Setiap proker pasti itu kayak ada apa ya, nggak tepat waktu gitu. Terus juga kan Pengmas kan aslinya kan 4, tapi cuma ada 3, jadi kayak kita itu kurang dalam koordinator juga. Dan yang ketiga itu pastinya kan kita FK tuh sibuk banget ya, entah itu praktikum ataupun kelas-kelas. Nah itu kita juga menyesuaikan waktunya untuk menjalankan proker ini. Cara mengatasinya mungkin dari kami itu tuh seperti oprek, atau mungkin kita meminta bantuan dari non-hima juga. Dan juga kita itu setiap minggu ada evaluasi dari setiap divisi, dan mungkin itu membantu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan kita, dan mungkin itu menjadi evaluasi pembelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, kita udah dengar penjelasan dari Ayah dan juga Rahma terkait bagaimana sih pengabdian masyarakat ini itu berjalan. Tentunya ini sangat apresiasi sekali ya buat teman-teman pengabdian masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Karena emang nggak, ini teman-teman ya, for information, nggak mudah untuk jadi pengabdian masyarakat dengan segitu banyak program kerja. Dan apalagi kita FK ya, kayak yang tentunya itu kayak kesehariannya sibuk, jadi efisiensi waktunya juga harus terbagi dengan rata, dan juga kita fokusnya juga nggak hanya ke FK tapi ke teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Nah mungkin aku mau tanya nih ke Kak Dinda, gimana sih menurut kakak kayak program kerja yang paling berkesan di antara program kerja Pengmas itu apa, dan mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, makasih Kak Bintang buat pertanyaannya. Tadi apa yang paling berkesan ya? Jadi kalau ini menurut saya sendiri ya, yang paling berkesan tuh program kerja yang sigap medis. Itu kenapa saya bisa bilang berkesan? Karena apa ya? Kita tuh dapat sambutan baik juga dari pihak sekolah. Terus dari selesai acara itu kan kita menemui pihak sekolahnya kan Kak. Terus pihak sekolahnya bilang katanya kenapa enggak pesertanya itu satu angkatan saja gitu. Soalnya kan pada saat itu mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi kita cuma ngambil targetnya tuh satu kelas aja gitu. Terus untuk yang selanjutnya tuh mungkin dari yang tadi collab dengan kerohanian tadi ya, kita kan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Di situ kita juga mendapatkan banyak pelajaran juga, terus kita tentunya juga disambut dengan baik juga. Gitu Kak. Wah itu tadi benar-benar kita udah dengerin ya dari penjelasannya Kak Dinda ya teman-teman, bahwa pengabdian masyarakat itu keren-keren banget, terutama tadi yang benar-benar appreciate di program kerja yang sigap medis di teman-teman sekolah, di mana mereka diajarkan buat gimana sih teknik pertolongan pertama RJP ya. Kemudian juga tadi ada program yang kolaborasi dengan Departemen Kerohanian, yaitu Harapan 2025, dengan anak-anak yayasan di luar sana yang perlu dukungan dan support dari kita semua. Oke teman-teman, dari tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak pengabdian masyarakat Bima Dr. Unesa. Nah, habis ini kita akan masuk sesi yang nggak kalah seru dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, habis ini kita akan membicarakan satu topik, tapi ini ada tantangannya ya kakak ya. Jadi nanti kakak akan dikasih beberapa topik secara random, tema secara random. Namun nanti kak
Ayah bisa dibantu buat memegang wheel spin. Jadi kalian akan memilih secara acak tema apa yang nantinya akan dibahas. Dan ini tentunya akan jadi sebuah center of point buat teman-teman pengabdian masyarakat bisa menyuarakan dan tentunya bisa berpartisipasi untuk kita semua. Oke nih Kak Ayah, ini udah ada spinner wheel time yang harus dipencet dan nanti akan menentukan topik apa yang akan kita bahas. Mungkin bisa dibantu pencet Kak ya. Udah siap? Aduh agak tremor nih ya. Agak Oke. tremor. Bismillah, bismillah Bismillah ya. 3, 2, 1. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Aduh, Yes. Oke guys, teman-teman pengabdian masyarakat mendapatkan topik susahnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Ini mungkin kita kayak terdengar berat ya teman-teman ya, karena juga kita tuh udah mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat, kemudian juga segala potensi serta sumber daya manusia yang dari kitanya sendiri sudah juga tergolong apa ya, kita optimalkan dan juga kita lengkapkan untuk teman-teman di luar sana. Namun sayangnya masih terdapat, kita bilangnya gap junction ya Kak ya, masih terdapat celah yang nantinya masih bisa dijadikan evaluasi dan bisa dibilang tidak semua bisa terpenuhi ekspektasi dari masyarakat. Nah ini mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng ya teman-teman pengabdian masyarakat. Gimana sih menurut kalian terkait susahnya memenuhi ekspektasi masyarakat kalau dikembalikan lagi ke program kerja pengabdian masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Bintang buat tema yang udah diberikan pada kita. Jadi kalau dari aku ya, mungkin ini sih, dari kita kan juga udah tentunya kalau dalamnya pas sebuah proker tuh udah direncanakan, udah dirinci nih apa-apa aja, rundownnya gimana aja. Tapi mungkin tuh pada kenyataannya di lapangan itu kan mungkin juga agak sedikit ada penyesuaian ya dengan beberapa teman, dengan keadaan saat itu juga. Jadi mungkin kayak dari situ dinilai kurang, terus kurang profesional juga gitu. Padahal kita juga sebisa mungkin udah berusaha sesuai apa yang udah kita rencanain. Mungkin dari Kak Dia sendiri. Oke, tadi Kak Dino udah nyebutin juga tentang apa sih realitanya di masyarakat. Nah, jadi kan masyarakat pasti nuntutnya kayak kita tuh perfect gitu ya. Kita tuh ngejalanin prokernya itu dengan benar-benar terstruktur tanpa hambatan. Padahal kan kita namanya juga manusia, kita juga banyak kurangnya. Selama berorganisasi sendiri, mungkin pada saat melaksanakan proker tertentu, misalnya pengecekan kesehatan. Nah itu tuh gimana ya ngomongnya? Itu mungkin apa ya? Misal kita straight to apa ya, pemeriksaan glukosa, terus pemeriksaan tensi. Tapi mereka masyarakat sendiri itu tuh nuntutnya kita nggak cuma glukosa aja, tensi aja, tapi mereka juga menuntut untuk kita mengadakan kolesterol, kemudian asam urat. Sedangkan kan kalau kita sendiri itu apa ya, menyelenggarakan suatu proker itu harus yang udah kita apa ya, materi yang udah kita pahami gitu loh, udah kita kuasai. Jadi kalau misal kita belum dapat materi tentang asam urat, kemudian tentang apa tadi Kak, kolesterol, itu kita nggak bisa teman-teman. Emang prosedurnya gitu. Jadi mungkin untuk ekspektasi masyarakat yang kurang terpenuhi dari situnya sih. Kemudian juga dari pemampatan dana tadi ya, yang disebut sama Kak Dinda. Jadi tuh susah ya teman-teman. Kan kita sendiri dari Hima nggak cuma departemen pengabdian masyarakat aja, tapi ada banyak ya Kak Bintang, ada berapa itu. Jadi untuk dananya nggak bisa dialokasikan ke kita aja, buat ke apa ya, departemen lainnya. Jadi ya tantangannya di situ sih. Untuk ekspektasi masyarakat, kita harusnya bikin acara yang wah gitu, yang gede, yang apa ya, yang meriah. Tapi ya kita itu udah usaha semaksimal kita. Mungkin dari Rahma sendiri? Betul kata dia tadi tentang dana juga, kita juga kayak udah maksimal mungkin ya untuk mengajukan proposal ke koordinator kita, dan koordinator kita itu kayak tetap apa ya, ngasih evaluasi tentang dana-dana. Terus itu nggak satu kali aja, itu beberapa kali, bahkan kayak 3 kali itu lebih. Itu kayak benar-benar kita kayak
harus gimana ya dapat uangnya gitu. Apa kita mungkin kita minta bantuan dari PGU juga, tapi waktu itu kan waktunya itu mepet banget, gak mungkin. Jadi kayak kita mungkin ngurang-ngurangin anggaran juga gitu sih dari aku. Oke teman-teman, kita semua sudah mendengarkan penjelasan dan juga kata-kata dari teman-teman pengabdian masyarakat terkait gimana sih memang menghadapi susahnya ekspektasi masyarakat yang dihubungkan dengan realita dan juga keadaan-keadaan kita, baik itu internal maupun eksternal ya. Dan juga tadi sudah disebutkan ya teman-teman secara lengkap dan juga detail banget apa sih yang menjadi tantangan rintangan serta nantinya yang bisa diubah itu gimana serta keadaan itu seperti apa. Nah mungkin kalau dari aku sendiri nih ya menanggapinya kayak kita juga nggak bisa saya itu nggak bisa menyatakan bahwa kita akan 100% itu bisa perfect secara keseluruhan ya. Tapi pasti kan ada yang namanya istilahnya itu pihak-pihak ataupun apapun itu yang nantinya bisa membuat kita itu belum bisa tergolong maksimal itu. Tapi sebisa mungkin karena kita bisa juga sudah mengedepankan upaya prevensi, kita bisa sebisa mungkin ke depannya juga bisa lebih baik. Oke teman-teman, nampaknya kita dari tadi udah bicara panjang lebar ya teman-teman ya, dan juga karena juga ada keterbatasan waktu. Nah, mungkin dari teman-teman pengabdian masyarakat nih, apa sih hal yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman pengabdian masyarakat kedokteran UNESA selanjutnya yang akan meneruskan dari perjuangannya kalian semua itu apa? Mungkin bisa disampaikan. Oke, makasih ya Kak Bintang atas pertanyaannya. Mungkin ini dari aku dulu ya Kak, mungkin ya. Oke, jadi gini ya, harapan kita kan kita ini itu nggak sempurna, nggak ada yang sempurna di diri kita, masih banyak kurangnya selama di divisi departemen apa? Oke, terima kasih ya Kak Bintang sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih Kak? Kak dia dulu. Aku dulu ya. Di sini ya Kak. Jadi gini ya, mungkin harapan kita untuk adik-adik angkatan 25 yang ingin sekali masuk ke divisi pengabdian masyarakat, pastinya kita berharap semoga kedepannya kalian bisa memanajemen waktu kalian dengan baik, dengan benar, terus jangan ulangi kesalahan kita, karena kan kita selama di divisi pengabdian masyarakat ini kita masih banyak kurangnya, kita masih kurang bonding ya Kak sebenarnya, kita masih kadang juga kurang koordinasi juga sih. Iya, koordinasi kita masih kurang, terus kita manajemen waktunya juga masih kurang. Jadi mungkin saran dari Kak Dinda dulu mungkin. Sarannya sama sih sebetulnya, sama juga kayak apa ya, lebih ke komunikasi aja sih. Terus mungkin juga kayak diseringin rapatnya itu, ya nggak rapat yang besar-besar sih, kayak kecil-kecilan aja, bahas kayak gimana nanti kita persiapannya. Terus jangan mepet-mepet juga sih, itu. Mungkin dari Kak Mungkin dari aku sama kayak Kak Dinda sama Kak Dia juga ya, mungkin kayak bondingnya diperkuat lagi dan juga kayak tetap walaupun kayak banyak tugas atau banyak praktikum itu tetap kayak harus enggak pekerjaannya itu enggak ditinggalin gitu loh, enggak membuat temen sedivisi atau mungkin teman-teman yang lain tuh kayak beratin satu sama lain juga gitu. Iya, benar banget sama dikasih tahu sama Kak Rahma. Mungkin tips and trick ya dari kita. Kalau kita sendiri itu kita buat yang namanya kalender proker ya. Jadi kita list dulu, kita misal prokernya ini kita mau tembak di hari apa. Kemudian pokoknya itu yang kita nggak mendekati sama jadwal ujian gitu ya. Jadi kita bisa memanage waktu kita biar kayak kalau mau ujian ya kita fokusnya belajar, bukan malah ngurusin proker gitu loh ya. Jadi kan prioritas kita tuh ada. Terima kasih banget teman-teman Departemen Pengabdian Masyarakat yang hari ini sudah menyempatkan hadir pada Metalk Podcast Hima Kedokteran Indonesia 2025. Semoga dengan kalian hadir tadi itu bisa memberikan inspiring kemudian gambaran buat adik-adik yang nantinya akan melanjutkan ke Departemen Pengabdian Masyarakat, dan sukses untuk teman-teman pengabdian masyarakat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Kak Bintang. Sukses ya guys ya. Terima kasih.
Siap. Dan buat teman-teman jangan lupa join pengabdian